Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini kita akan membahas mengenai ramalan tahun 2024 mendatang nggih. Ada apa di tahun 2024? Dan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai antisipasi kita semua. Mudah-mudahan yang tidak baik tidak terjadi. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, menjelang tahun 2024, mungkin bagi Anda sudah merasakan ada yang mengalami penurunan ekonomi. Ada pula yang justru nanjak. Akan tetapi banyak sekali keluhan-keluhan para pedagang mengalami penurunan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Lalu bagaimana kedepannya di tahun 2024 nanti? Apakah keadaan semakin membaik atau sebaliknya? Bertepatan dengan pesta demokrasi, sebentar lagi kita semua akan merayakan yang namanya pilihan pemimpin negara, di mana suara kita itu sangat menentukan masa depan nih. Ramalan tahun 2024 yang akan terjadi itu masih berkaitan dengan fenomena gerhana matahari di bulan-bulan lalu dulur. Dampaknya itu bisa dirasakan di tahun 2024. Akan tetapi namanya ramalan itu kan prediksi manusia nggih. Alam hanya menggambarkan saja, tapi seperti apa kejadiannya itu tetap manusianya nggih. Bagaimana manusianya menyikapi dan bagaimana manusianya mau menanggulangi. Takdir itu memang kuasa Tuhan, tapi nasib itu manusia bisa merubahnya. Nah, yang akan terjadi di tahun 2024 jika diturut dari pecahane arti dari gerhana bulan tersebut, diantaranya ya tidak hanya di tahun 2024 saja, tapi sebelumnya itu sudah bisa dikaca dulur. Apa-apa yang terjadi sekarang, bibit-bibitnya itu bisa dilihat di tahun 2024 nanti, karena itu seperti bibit yang tumbuhnya nanti. Nah, tapi jangan khawatir dulur, tentu yang namanya ada suatu kejadian yang tidak mengenakan pasti juga ada sesuatu yang mengenakan. Kabeh iki gak mesti podo nggih. Pengen ini mesti sing apik-apik. Tapi jenenge isen-isene donya mesti enek awan, enek bengi, ada baik, ada buruk, itu pasti. Hanya saja yang lebih besar itu baiknya atau buruknya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu jangan gampang gumunan gitu lur. Artinya ojo gampang heran ya. Ada fenomena apa gampang heran, gampang bingung, gampang takut, gampang memvonis. Tapi ketika melihat sesuatu, sikap bijak kita inilah yang akan membuat kita selamat. Nah, diantaranya tahun 2024 yang pertama adalah mengenai pedagang banyak yang gulung tikar. Hal ini bisa dilihat di bulan-bulan ini gitu lur. Banyak sekali pedagang yang mengeluh penurunan omset penjualan. Dikarenakan apa? Banyak orang jualan yang beli sedikit. Bahkan dulur, sekarang ini orang yang kaya itu juga ikut jualan, yang mana pangsa pasarnya itu menyamai orang menengah ke bawah. Sehingga yang tadinya jadi reseller itu kukut kalah karo sing duwe fasilitas, sing duwe modal gede, yang mana ya pabrik itu langsung ke user, langsung ke pembeli. Kalau dulu pabrik kan banyak resellernya ya, kita beli dari reseller. Tapi sekarang ini langsung ke pembeli. Nah, kecanggihan teknologi ini di sisi lain bagus ya, bisa dimanfaatkan untuk ibu rumah tangga yang mungkin tidak bekerja, bisa mendapatkan penghasilan ya, bantu-bantu keluarga. Tapi di sisi lain ternyata juga bisa digunakan oleh pusat ya, tinggi langsung nyebar nih gini pembeli nih atau konsumennya. Nah, permasalahannya adalah di situ, sehingga yang jualan offline itu jelas kalah dengan jualan online yang langsung bisa terhubung dengan pabriknya. Dan juga dulur, tidak hanya itu saja nggih, secara offline dulu yang jualan itu warung-warung kan pedagang menengah ke bawah. Sekarang ini orang yang keadaan ekonominya berada di atas, punya mobil itu juga jualan menyamai pedagang-pedagang kecil yang pangsa pasarnya itu sama. Nah,
Dari situ dulur, pedagang-pedagang kecil iki sing jelas kalah. Loh, memangnya apakah orang yang kaya tidak boleh berjualan? Yang namanya cari rezeki itu kan halal, itu kan boleh, tidak menyalahi aturan. Baik dulur, memang benar, rezeki itu sudah ada yang mengatur nggih. Jadi tidak takut yang namanya persaingan. Akan tetapi dulur, etika berdagang itu ada. Ketika kita berjualan di samping orang yang sudah berjalan nggih, bukan pasar nggih, yang kita ngedek bakul, kuwi jenenge gak beretika dulur. Yang namanya orang bisnis itu ada etikanya nggih. Nah, beda dengan orang jualan di pasar. Di pasar itu memang tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Jadi sah-sah saja segala kalangan berjualan di situ. Akan tetapi jika berjualan di tempat di mana di situ bukan tempatnya berkumpul penjual, nggih, dan juga bukan berkumpulnya pembeli, maka jangan sampai ngedek dulur. Ya. Jadi kalau kita ini mampu, kaya, kalau kita pengen berjualan, sesuaikan dengan pangsa pasarmu, nggih. Ngesakne pedagang-pedagang cilik ki mang lek kegeser. Yang kita jual itu sesuaikan dengan pangsa kita. Kemudian di tahun 2024 nanti, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Di agama tertentu dikatakan sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Contohnya, sesuatu yang berbau judi maupun yang berbau riba, dulunya memang sejak dulu itu tidak diperbolehkan karena haram. Akan tetapi di tahun 2024 nanti akan menjadi sesuatu yang samar-samar, di mana hal itu lumrah terjadi dan banyak yang berminat serta mengikuti, sehingga sesuatu yang haram itu menjadi condong ke halal. Nah dulur, kalau kita mempercayai atau meyakini sesuatu yang bagi kita prinsipnya adalah tidak boleh, maka tetap tidak boleh. Akan tetapi karena perkembangan zaman, sesuatu yang memang tidak boleh kadang-kadang tetap dilanggar hanya karena suatu kekuasaan dan juga uang. Banyak sekali yang menggunakan label syariah untuk membuat orang lebih percaya dan terpikat nggih. Sehingga sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh dibungkus dengan kata syariah sehingga terlihat samar-samar dan orang lebih percaya, padahal di dalamnya itu mengandung riba. Untuk hal semacam ini sebenarnya sudah banyak, akan tetapi di tahun 2024 nanti akan lebih banyak. Karena kata-kata yang dipercaya banyak masyarakat itu selalu digunakan oleh kepentingan tertentu untuk melancarkan bisnis dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga adalah di tahun 2024 agama ditunggangi untuk kepentingan pribadi dan golongan, di mana ketika merasakan sakit hati dia akan mengeluarkan ayat-ayat yang membuat pembelaan diri dan melemahkan lawan ataupun musuhnya. Ini yang membuat perpecahan dan adu domba dulu. Contoh lainnya, di tahun 2024 nanti banyak orang-orang yang mengaku sebagai Gus maupun Nyai untuk kepentingan pribadinya, supaya lebih banyak dipercaya orang, supaya bisa mendapatkan simpati banyak orang, dan juga menggelari dirinya sendiri dengan kata-kata Gus maupun Nyai. Hal ini dulur tentu akan membuat orang lebih percaya, sehingga orang awam itu tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang hanya menggunakan gelar saja. Di tahun 2023 sudah ada contohnya gitu dulur, di mana yang besar yang menjadi panutan itu sudah melakukan sesuatu penyimpangan. Nah, dan di tahun 2024 nanti tidak menutup kemungkinan yang kecil-kecil tumbuh ikut-ikutan yang besar, di mana atribut itu digunakan untuk menipu, membohongi, serta memanfaatkan banyak orang. Hati-hati dengan orang yang hanya hafal saja tetapi tidak sesuai dengan perilakunya. Supaya tidak tertipu, jangan melihat seseorang dari atributnya dulur, tapi lihatlah bagaimana keseharian perilakunya, bagaimana tindak tanduknya, ucapannya, sehingga kita tidak akan tertipu dengan apa yang dikenakannya. Baik tidaknya seseorang tidak dilihat dari sampulnya dulur, tapi dari isinya. Bagaimana kita mengetahui isi hati seseorang? Dari perkataannya, dari sikap sehari-harinya, dan bagaimana dia memperlakukan orang yang levelnya di bawahnya. Kalau memang orang baik, dengan orang yang ada di bawahnya, dia akan tetap sopan, santun, dan menghargai. Berbeda dengan orang yang merasa atributnya sudah baik, dia akan memandang orang lain tidak selevel dengannya atau merendahkannya ketika tidak sama dengan tampilannya. Berikutnya yang keempat adalah fitnah merajalela. Ini yang menyebabkan keributan di mana-mana dulur.
Orang yang diam difitnah oleh orang yang munafik, di mana orang yang tidak melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan hidupnya lurus-lurus saja, dijadikan bahan gunjingan, gibahan, dan diperolokkan supaya jatuh di hadapan banyak orang. Biasanya pelakunya itu justru selalu mencelok kemana-mana. Jika Anda amati, banyak orang yang diam tidak melakukan sesuatu pun, tetapi justru difitnah oleh orang yang banyak bicara dan juga orang yang banyak pergi kemana-mana. Jadilah orang bijak yang tidak mudah dengan kata-kata gibah maupun fitnahan, di mana orang yang diam difitnah dan orang yang munafik justru disanjung. Yang kelima, di tahun 2024 ini disinyalir akan adanya perang saudara. Perang saudara ini bukan hanya diartikan sebagai perang senjata gitu loh, seperti bom-boman, bedil-bedilan, tidak seperti itu. Akan tetapi perang strategi, sikut-sikutan, perebutan kekuasaan ya, atau dalam lingkup kecilnya ini gesrekan, satru, padu antara teman, keluarga, saudara, kenalan, circle ya, dimana hanya karena selisih paham, perbedaan dan kecil itu saja sudah bisa memantik yang namanya perpecahan. Contoh kecilnya, pinjam 100 supaya silaturahmi jalan terus. Nah, itu contohnya. Dari mulai sekarang saja sudah bisa terbaca gitu lur yang namanya perang saudara untuk kalangan atas ya. Dan itu silakan Anda artikan sendiri, hanya saja untuk yang lingkupnya bawah, kejadian-kejadian seperti padu, gegeran, rame, sak dulur dewi, wis akeh contohnya. Dan di tahun 2024 yang seperti itu akan lebih banyak lagi. Ya, ini sama seperti ramalan Joyoboyo yang terbukti di mana sepodo sak dulure podo tukarane, curigane lan perang sak bala-balane. Nah, kemudian yang keenam ini adalah udan salah mongso atau cuaca ini tidak bisa ditentukan, dimana kalau sudah masuk musim hujan itu sampai terjadi banjir di mana-mana. Akan tetapi jika masuk musim kemarau itu akan mengalami kekeringan panjang sekali. Dan sekarang ini sudah bisa dirasakan gitu lur, dimana cuaca sudah tidak seperti dulu bisa diprediksi bulan sekian hujan, bulan sekian kemarau. Sekarang ini sudah tidak bisa dulur. Sak kersane Gusti, pengen nekakne udan-udan, pengen kemarau-kemarau. Selain itu dulur, sebenarnya bukan kesalahan alam, tapi kesalahannya di manusianya nggih. Banyak penebangan pohon dan hutan di mana-mana. Kemudian banyak yang membangun gedung ataupun rumah berkaca-kaca. Lah ini kan berimbas dulur, pemanasan global. Kemudian yang punya sawah, duit tegalan kuwi padha didoli, padha mau garap sawah. Nah, ini juga ada imbasnya dulu mengenai pangan ini Indonesia ini mang. Dulu kalau mau ke sawah, ke kebun itu rasanya sejuk, enak, adem. Sekarang karena dibangun pabrik, dibangun perumahan, jadinya malah panas. Nah, banyak orang yang menebang tapi tidak mau menanam. Itu salah satu pengaruh cuaca juga. Kemudian yang ketujuh, kabar baiknya adalah bagi orang-orang yang berpikiran dan bersikap bijak, ini justru yang akan selamat karena bisa menyesuaikan diri dan berpegang teguh pada ajaran agamanya tanpa fanatik berlebihan. Iki lho sing garakno urip ayem tentrem. Jadi dulur, bagaimana kita menyikapi di tahun 2024 nanti ketika hal-hal ini terjadi? Maka sikap terbaik bagi kita adalah bijak, ora gampang katutan parane angin, nggih. Hal-hal yang diramalkan di tahun 2024 bisa saja tidak terjadi jika manusianya mau berubah mulai dari sekarang, meskipun takdir itu ada di tangan Tuhan. Dulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka pola pikir panjenengan menjadi lebih baik lagi, tidak ikut arus zaman nggih, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan buruk, dan mulai sekarang belajar bijak untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Saya Firika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.